Dan masuk ke arah drafting phase. Oke, langsung kita menuju ke arah Dangerous Crash Drafting Phase. Ingat, siapapun yang mendapatkan game ini akan berada di posisi match point. Dan menguntungkan untuk siapapun yang akan dapetin game itu. Dan sekarang kita menuju ke arah drafting phase untuk Esmeralda Harit. Wah, wow, dan sekarang mereka menutup ke arah Gatot Kaca. Nah ini yang... Bukan tanpa alasan ini Om. Benar, karena kita tahu Gatot Kaca adalah roamer yang the best lah ya bisa dibilang di meta yang sekarang juga. Meskipun tadi bonyok sebenarnya di game yang kedua, tapi Gatot Kaca jauh lebih fleksibel, bisa di follow up dengan apapun juga dan jauh lebih sulit untuk bisa langsung menumbangkan Gatot Kaca. Dan jangan lupa, masih ada satu skill escape-nya dia sih. At the very least, ini kombinasi dengan XP ini juga masih banyak banget mengingat bahwa XP yang ketutup, itu cuma Esmeralda untuk sekarang. Ditambah lagi ini karena ada grok yang sudah ditutup. Langsung oleh Sever dia nggak mau groknya diambil di seberang. Ya, Dia nggak mau mengulangi kesalahan dari game yang pertama. dan emang tipikalnya Alec ya. Aku suka dia main hero-hero roamer initiator sih, bukan dengan high loss. Tapi ya kayak tadi ada grok dan sekarang ada Gatot Kaca. Yap. Dan Kimi Cici juga diambil langsung. Ini sekaligus untuk menghindari kombinasi antara Gatot Kaca bersama dengan Cici sebenarnya. Ya. Yang kita tahu sebuah curtain call akan bisa mengikat lawan dan EOG akan sangat mudah untuk bisa menimpa ya hero-hero yang terkena. Tapi dengan diambilnya Cici, apakah ini menandakan juga akan ada Cici Gold Queen meskipun Assumption belum diambil oleh Navi? Ya, dan si V kan sering bermain dengan Cici Kara Godland ya. Ya. Cuma problem yang harus mereka perhatikan adalah kalau mereka menggunakan Granger lagi. Tindakan preventif dari Navi ini mereka udah harus ada siap suppress power sih om menurutku. Atau nggak minimal crowd control yang besar. Tadi nggak kepegang sama sekali. Sama sekali nggak kesentuh. Untouchable. Aku kepikiran ya, Dangerous Dash ini pernah ada sosok yang berbahaya tapi di last pick namanya Kaja. Kaja pick ya. Kaja untuk Alec. Iya. Tapi Sun Sin ya, 3 kali berturut-turut. Yap. Dan ada Uranus juga, ini dua hero yang sangat tanky sekali. Dan nyaman ya. Sedangkan burst damage hero kita belum lihat sama sekali ada di Navi sebenarnya. Apalagi kalau bicara soal landing phase Uranus versus Cici. Ini akan cukup menyulitkan untuk Cici sebenarnya. Untuk di early ya, sebelum jadi War X. Ya, cuman kalau udah kayak gini ngelawannya dengan territorial power gak sih Om? Farsha yang diambil mungkin sama Alter Ego ditambah lagi dengan Granger itu udah ngamanin mereka. Yap. Dari badan dan juga skill power gitu loh untuk ngamanin battlefield-nya. Bagi Alter Ego, apalagi dengan Uranus yang sudah di-pick. Untuk teman-teman dari Alter Ego ini setengahnya ngebuat bagaimana pressure ngelawan Khalid pun masih bisa diimbangi. Ya, menurutku di sini halnya pun untuk hanya sedikit mencegah ya, agar Assumption tidak terlalu cepat untuk bisa snowball nanti. Jadi pastinya early pressure yang akan coba untuk dibawakan oleh Navi sekarang. Tapi mereka masih menyimpan junglernya, which is kalau memang junglernya di-ban lagi nih ya, mungkin seperti Lancelot atau Hayabusanya juga, mereka akan terpaksa menggunakan tank jungler lagi, Ya. yang dimana itu tidak terlalu besar dari sisi pemberian damage. Ya, dan ngebuat ya kemungkinan di sini bakalan ada game Skypisser lagi yang dimaksimalkan kalaupun memang itu terjadi ya untuk tim Navi, karena semua ini bergantung dari bandingan Alter Ego juga. Ngelihat bagaimana dua last band mereka itu selalu kalau nggak Kalanse, Lot dan juga Hayabusa. Export ya. Menarik sih, Xbox Ya. ban. Ada satu hero tanki lagi kah yang bakal dibawakan Clue kah ini? dengan di bandnya Xbox? Bisa glue di arah EXP, bisa juga mereka memastikan adanya Fredrin untuk digunakan. Iya. Tapi Lancelotnya di ban lagi ya. Lancelot Hayabusa mungkin akan ditargetkan oleh Alter Ego sekarang. Dari si draft exportnya bagus banget ya. Tindakan preventif lagi, mereka nggak mau Cicinya di ini ya. kecelek seperti di game sebelumnya. Cuman jadinya Lunoxnya kebuka. Lunox ya. Iya, dan menurutku kalaupun memang pengen nyari ke tank killernya, dengan Lunox yang selalu di-ban di dua game sebelumnya di masa yang kedua, ini bisa jadi chance-nya untuk teman-teman dari Alter Ego. Karena kalaupun Lunox turun di Navi, ini berarti ada dua potensi gold laner kan yang bisa diisi antara Cici di gold lane atau Lunox di gold lane. Haya dilepas tapi. Hanya dilepas ya. Ya, ini ada Haya sekarang. Menurutku Lunoxnya ya mungkin bisa diambil dengan Alter Ego tadi. Ya. Dengan konsep bisa nge-burst banyak hero yang tebal juga. Tapi so far Alice ada. Gua Alice tersedia kalau Justru- memang mau dipergunakan. Gua sih nggak setuju Elis ya. Elis di pick kanan kiri udah Lunox. Selesai. Iya. Jangan. Atau ya balik lagi. Power Lapo atau Cicinya memang ditempatkan di XP lane. Oke, ada Oh, Fanny. Fanny yang hadir itu kenapa akhirnya Ruby di ban. Iya. Seperti udah jadi clue tersendiri dari Navi. Sehingga sampai sekarang kita belum lihat adanya stopper. Dan mungkin Kiri bisa Moskov. Moskov bisa jadi pilihan. Atau kita tahu Arvi dengan Brody. Oke. Ya.
Headshotnya juga bagus. Kalau Brody menurut gua ada yang cukup minus menurut gua. Apa tuh? Mobility. Ya, Sebenarnya nggak masalah Brody, cuma mobility-nya dia bisa catch up nggak? Karena kalau ngomongin ke arah Moskov, ini kapanpun dimanapun, Vision juga sama Yazuki, ini bisa following up. Dan bisa jalanin lane jauh. Kayak ibaratnya ada satu nyawa tambahan ya untuk bisa ada satu winning condition tambahan ya. kalau memang menggunakan Moskov. Ya, dan Mountain Shocker itu akan membantu ada Spear of Destruction Iya. ya. Lebih gampang lagi untuk ngebuka dan tinggal Navi sih yang menurutku untuk defender bagian depan Khalid udah oke di early game-nya. Late Arlot. game-nya mungkin mereka bakalan lebih power lagi, tapi tiba-tiba ada Arlot juga Valentina yang di-pick oleh teman-teman dari Alter Ego. Bentar, Oke. bentar. Ini berarti Uranus Gold kah? Uranus Gold bisa. Uranus Gold kah ini? Jujur gue mending Arlot yang gold dibandingkan Uranus. Untuk damage kan? Iya sekalian. Iya. Karena Valentina kan lebih, gimana ya? Valentina kan lebih ke arah utility dibandingkan dengan damage burst. Jadi menurutku maksimalkan Arlotnya dengan Fear Hammer dari awal untuk jadi damager pastinya juga untuk ngebantu early game dari Alter Ego. Gak cuma dari badan aja mereka kuat. Tapi gue suka keekstriman Alter Ego sih. Gak hanya player-playernya yang suka ekstrim, tapi mereka juga ekstrim di dalam draft pick. Ini salah satu draft pick unik yang menurut gue ekstrim. Kenapa ekstrim? Pertama, mereka nggak ada pengikat pasti untuk sosok dari Fanny. Tapi bukan berarti Arlot gak bisa counter. Alice, itu dia. Alice. Dan aku suka banget Alice ini seakan-akan langsung tidak ada jawaban juga. Iya udah gak. Tidak ada jawaban sekarang, Bang. Lo udah gak bakal bikin pick Lunox kan? Mau tadi Iya. pemain ke-6 gak mungkin. Betul. Iya, mungkin. Ya udah, tanpa berlama-lama kita akan menyaksikan apakah match point di tangan Navi atau Alter Ego Soul Caesar take to the land of down. Terima kasih para panelis. Dan ada satu draft lagi yang cukup mengejutkan lagi nih Ul. Yap, membawakan ke arah Arlot yang harusnya kemungkinan bakal ada di gold. Di gold kah? Atau Uranus yang gold lane. Oke, kita lihat nanti siapa yang akan ada di gold, Uranus atau Arlot. Dan sebenarnya kalau ngelihat Uranus, chance-nya bisa di gold karena ketemu sama Cici gold lane juga. Yap, Itu dia ya. akan ada tarik ulur terus-terusan yang terjadi. Jadi, untuk sekarang, waktunya teman-teman semua. Siapa yang akan menuju ke match point? Satu kemenangan lagi mereka akan jauh lebih dekat. Jadi langsung saja kita berangkat menuju ke game yang ketiga. Let's go! Dan ya, Uranus gold lane untuk match up bersama dengan Cicinya ya. Secara head to head, harusnya ini ada sedikit keunggulan yang bisa dipegang sama Uranus. Yep. Tapi di arah tengah, Buset, wow. Afro galak pisan. Tapi Hijume ditembakin terus-terusannya dipaksa. Oh my god. Yap, Flicker ditahan dulu. ditahan itu dia sebuah kalkulasi dan ketenangan, tapi Kars. Oke, Nino di tempat yang berbeda. Nino, hampir saja Nino menjadi korban. Yap, hampir ya Ninonya menjadi korban. Tapi untungnya masih ada flicker juga untuk melarikan diri, tapi wow. Oke, apa yang akan terjadi? Karena sekarang Andorio malah mengantarkan nyawanya. Oke, itu dia ya sebuah miskalkulasi mungkin dari Andoriu. Mencoba untuk masuk, tapi justru ini Fanny harus menelan poin dead pertamanya. Di saat juga retributionnya tidak siap. Karena kalau ngeliat dari emblemnya juga nih ya, Kars lebih memilih untuk Vitality. Festival of Blood juga yang dicari. Sementara dengan adanya Swift ya yang diamankan oleh Andoriu. Mencari attack speed tambahan untuk bisa memaksimalkan bagaimana farming yang dilakukan juga. So far dengan adanya first blood dari Alter Ego ini membuat mereka punya keunggulan yang cukup langsung nge-boost banget loh. Yap, ada perbedaan 500 tapi barusan Afro menjadi korban kembali dengan aksi penggerebekan yang dilakukan begitu baik. Yap, dan bermula dari first blood yang diterima sama Andoriu ini agak sedikit sangat mematahkan bagaimana gameplay dari Navi. Yang biasanya Fanny ini bisa panen point kill di awal, nuker turtle untuk dapetin point kill. Ini tidak terlihat sama sekali, apalagi ini masih di bawah menit yang kedua. Yap. Dimana turtle-nya juga sekarang akan segera muncul. Setup seperti apa lagi yang akan diperlihatkan karena Hijume, IMU terhadap satu buah Raging Sandstorm. Ini akan menjadi inisiasi tambahan dari Alter Ego nantinya. Ya, dan Kars harus bersiap untuk join ke dalam pertempuran. Akankah dia berpindah tempat tapi sedikit lambat, tapi Dawn of Ruin tetap dipaksakan untuk langsung dikeluarkan pula hingga membuat Kars yang malah terjebak sendirian. Kars yang pun menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Yap, Kars yang tumbang ya karena gak ada flicker lagi untuk dirinya. Turn of Ruin yang memang bisa dihindari dengan cukup baik. Dan sebuah counter initiate dari Alec dengan Avatar of Guardian. Ini menjadi sebuah pembeda lagi di mana Alter Ego bahkan mereka dapetin point kill setelah dapetin turtle-nya. Oke,
3 poin kill. Ada satu turtle. Ranking Sensor dikeluarkan, revitalize pula langsung dikeroyok, tapi ternyata bakal lag. Masih terlalu kuat, membutuhkan waktu yang cukup lama hingga untuk sekarang Quicksand God. Bisakah Afro bertahan? Dan tidak bisa. Yap. Tidak jadi untung. Karena memang ini terlalu lama untuk bisa numbangin ke arah Alek yang di commit. Tadi dia masih ada revitalize. Sampai akhirnya pemain-pemain Alter Ego yang lain bisa bantu untuk nge-backup. Dan setidaknya commit yang dilakukan oleh Navi terhadap Alek ini dibayar lagi. Karena Afronya tumbang tanpa adanya satu skill untuk kabur sama sekali dari Afro itu sendiri. Dan akhirnya ngebuat dari Alter Ego masih dalam keadaan yang cukup unggul. 4-1 poin killnya terlihat. Dan ngebuat dari sosok Andoryu pun ini makin sulit ya untuk bisa mencari siapa yang ditarget nantinya untuk didapetin poin kill. Kayaknya ngelihat dari Hijube dan Yazuke menjadi makanan empuk, tapi mereka punya dash ability. Yap. Hey. Lagi, 2 kali. Yazuke punya Thrashless. Ini ngebuat dari Andoryu miss. Oh, Hijube. Oke, dari tempat berbeda. Ada Patrol Guardian tadi yang langsung dikeluarkan, namun untuk sekarang malah terjebak Ukir. Menjadi korban Alter Ego mulai mencukur satu persatu pemain dari Navi. Ya, Thrashless. Dengan adanya turtle ship yang ditembak juga menuju ke arah Ukir. Menjadi targeting yang begitu manis. Dan kali ini Navi seperti kehilangan bagaimana mereka punya rencana. Ya, kehilangan seperti apa mereka di game yang pertama tadi loh. Bener. Apalagi kan kalau kita ngeliat di sini damage deal-nya mungkin di early hanya ada di Andoryu dan juga Ukir aja ya. Ini agak sedikit susah, apalagi mereka udah harus menelan poin deck-nya. Dan sekarang Turtle. Oke, kita lihat Kars akan seperti apa. Kars masih mencari posisi, Tono Ruin akan dikeluarkan dan tidak sempat. Kars yang menjadi korban di dalam pertama tersebut, namun sekarang coba lihat Afro yang menjadi terdepan, tapi malah membuat dirinya pun menjadi korban yang kedua. Yap, dan ini pengguna Nino dengan Arlot ini sangat-sangat mengganggu Andoryu yang mau dive in terhadap pemain-pemain dari Alter Ego. Dan kali ini Turtle kembali jatuh ke tangan Yazuke. Yap, udah 2 turtle, orange buff. Namun Andoryu tadi mencoba untuk bisa memancing, tapi barusan ada satu lagi traction pulse yang udah langsung dikeluarkan. Nino-nya dari bagian belakang dengan Faces yang begitu fight. Nino mendadak ke Des. Ini adalah pergerakan begitu luar biasa, tapi Andoryu numpang lewat. Hanya saja sekarang Arfi malah terkurung sendirian. Ada sebuah lompatan yang memang langsung dilakukan Kars. Nino benar-benar diajar. Apa lakukan dia langsung dibuangkan pula, dan sekarang pertempuran ada 2 melawan 2 karena mereka berhasil untuk bisa mendapatkan poin kill, tapi Afro-nya masih berusaha untuk bisa kabur. Ranking Zestrom, tapi dikejar oleh Arfi. Dikira satu flicker lagi. Yap, tapi itu beli waktu yang panjang banget loh dari Afro dan Kars. Dan dapetin triple kill, Afro menjadi damage dealer ternyata. Shadow damage deal. Dan ada sedikit space yang bisa dimanfaatkan oleh Andoryu untuk mencuri ke arah satu orange buff yang dimiliki oleh Yazuke. At least ada nafas lagi untuk Andoryu bisa farming sekarang. Yep. Dan yang perlu diperhatikan oleh Alter Ego adalah area of effect yang besar dari Navi yang bisa sinkron Throne of Ruin dan juga Raging Sandstorm. Oke, Yazuke masuk lagi ke dalam area defensif dari Navi dan berhasil mendapatkan purple buff. Yap, purple buff-nya ya. Menjadi target terlebih dahulu untuk sekarang. Tapi Alter Ego perlahan mereka dikejar dari segi ketertinggalan yang harus dialami oleh Navi. Dan lagi, kalau kita ngelihat dengan adanya Fanny, ini ada satu winning condition yang bisa dipegang sama Navi adalah split push power-nya. Mainin lane itu bakal menjadi sebuah jawaban juga untuk setidaknya mengulur agar bisa mengejar lagi dari Navi. Oke, di tengah Kars masih belum menemukan momentumnya ya. Tapi Kars kembali diajar. Ada Afro yang mencoba untuk bisa memberikan perlindungan Alek. Avatar of Guardian. Final Slash gak connect karena siapapun. Yap, Avatar of Guardian buat kabur. Final Slash mencoba untuk ya menjadi tindakan pengusiran mundur saja untuk pemain-pemain dari Navi. Tapi ya seenggaknya bicara tentang ada lane jauh ini ada Uranus ya. Yang mungkin bisa ngebantu juga mainin lane jauhnya dan nge-distract pemain-pemain dari Navi. Sementara Afro harus memperhatikan bahwa dirinya belum terlalu durable untuk bisa menelan damage dari Yazuke dan juga Nino untuk saat ini. Oke. Ada sebuah perpindahan tempat. Afro udah menemukan sebuah posisi. Nino masih terlalu tebal, tapi Nino memberikan perlawanan begitu mengerikan. Quicksand God masih ada. Berlindung di dalam rumputan. Sementara sekarang turtle-nya akan menjadi milik siapa? Tono Ruin masih ditahan dan itu dia. Ada Tono Ruin tadi korek karena beberapa player. Sementara turtle-nya masih berhasil diamankan. Afro-nya masih berusaha untuk bisa kabur ke tempat yang jauh lebih aman. Ada Ranking Sandstorm tadi dikeluarkan oleh Jube. Membuat kali ini Afro di tempat yang lain berhasil digapai oleh Alter Ego. Oh itu Arfi 2 kali low flicker untuk ngejar ke arah Afro dan itu hal yang maksimal. 2 kali dapetin poin kill dan sekarang efek town
mengunci keberadaan dari Karsnya. Dan lagi-lagi ini Arfi pastinya sulit untuk bisa ditumbangkan. Terlihat hanya ada 1 point dead yang harus dia terima. Ini benar-benar ngandelin damage dari Ukir nantinya. Sementara Ukir pun di belakang nggak baik-baik aja. Selalu ada yang bisa nabrak ke belakang. Terutama dari Nino, Yazuke juga dengan Trestless-nya. Tapi ada game fact terlebih dahulu by Gopay. Ini menjadi debut Uranus bagi Arfi sepanjang karirnya di MPL ID. Sejak season 15 dan menjadi hero ke-18 yang masuk ke hero pool dari Arfi. Karena memang balik lagi ya, ini match up yang dimaksimalkan juga kenapa dari Uranusnya akan ada di gold lane. Bertemu dengan Shive-nya. Yap. Oke, Hijume menjadi korban. Sementara sekarang tertinggal kembali. Apro-nya akan menjadi sebuah satu nilai tukar lagi yang akan dilakukan oleh pemain dari Alter Ego. Tapi pertempuran kembali terjadi. Karsnya mencoba untuk jauh lebih optimal masuk ke dalam area defense yang dibangun oleh pemain dari Alter Ego. Tournament ini masih ditahankah? Sejauh ini malah pemain Andorio hampir saja. Dan Kars itu dia. Tanah Berwina udah langsung dikuatkan. Sementara sekarang Ukirnya malah menjadi korban di dalam pertempuran yang memang mereka lakukan dan inisiasi sendiri. Yap, itu dia. Kars sudah nahan sedemikian rupa tapi Andoriu seakan dia masih terlalu kaku untuk bermain Fanny. Yap. Targetingnya susah banget. Wah, final slash-nya capek banget hidupnya Andorio. Satu, what? Nino! Begitu mengerikan Nino. Yap, again ya. Nino dengan bagaimana membawakan Arlot. Kita udah berkali-kali terpukau ya di regular season dengan Nino membawakan Arlotnya. Dan kali ini menjadi pengunci secara pasti bukan cuma sekedar ke arah Andoriu. Tapi Ukir loh yang ditabrak-tabrak dari tadi di belakang sampai Ukirnya pun nggak bisa delivering damage secara optimal. Kembali lagi, bicara tentang ada frontliner, Afro dan juga Kars ini punya waktu untuk bisa dibeli dengan sangat-sangat banyak. Cuman Iya. lagi-lagi pertanyaan adalah damage dealernya nggak ada yang bisa ngegapai. Ini gua tahu ini kenapa Alter Ego ngejarnya si Ukir nih. Kenapa? Karena Alter Ego ingin Ingin mengukir mengukir sejarah. nih. Betul nih. Bener ya. Belum bisa mengukir sejarah, Ukir aja gue yang kejar. Makanya Ukir ini kita kejar dulu. Oke. Arfi harus mundur dulu tapi dengan regen SP yang sangat-sangat baik. Harusnya Arfi tidak perlu gentar. Yap. Andoriu ini nggak baik-baik aja loh. Fanny di sini menjadi hal yang berat banget. Yap. Sekalinya dia masuk banyak efek sound. Oke, Final Slash. di tempat yang lain Final Slash kata dia udah terlihat. Sementara sekarang CV menjadi korban pula. Apa yang terjadi? Mendadak 2 player bikin oleh Navi bahkan 3. Benar-benar kali ini Alter Ego menggabung dan terwipe out kah? Hampir saja. Hampir saja dan pengejaran flicker tadi dari Nino. Ternyata masih jauh untuk bisa menjangkau kepada dari seorang Kars. Tapi lagi-lagi ini susah banget Fanny untuk masuk ke dalam kerumunan dari pemain-pemain Alter Ego. Banyak banget efek stoknya. Ada efek town dari Hijume dan Alex. Ada juga Nino. Dan ini ngebuat dari Navi juga susah banget untuk bisa delivering damage. Dan sekarang invade ke arah purple buff telah dilakukan. Dan berhasil untuk diamankan di tangan dari Hijume. Dan ini dia replaynya. Bermula dari Final Slash Nino Connect 2. Semuanya berkumpul di area yang rapat. Traction full. Seakan gak ada harganya karena lihat di belakang bahkan. Bukan cuma Nino yang ngejar tapi Hijume. Double dash dari Arcane Shadow Strike yang akhirnya ngebuat dari Ukir pun tumbang seketika. Waduh. Untung Gak cepet bisa. responnya. Untung cepet responnya Andorio. Kalau tidak, 2 orang udah nunggu tuh dari itu. Yap. Dan Satu ini, buaya, satu T-Rex tadi. waduh T-Rex. Wey. Wey. MPL ID X3 streamer nih ada Balois. Halo Baloy. Nah, kalian bisa langsung kunjungi juga ya channel officialnya Baloiski. Wewe panas ya. Berhasil tadi seperti yang menarik. Harus untuk keluar dari area defensif. Sekarang Repetiles sudah langsung dibawa pula oleh Alex. Sementara itu dengan ranking Sestrom tadi dikeluarkan. Napro berhasil mundur sedikit. Lord bisa dihilangkan. Ya, Lordnya memang ditahan tapi ini masih Lord pertama loh. Ini hanya menyisakan 3 base turret dan 1 inner turret di arah top lane. Again, melihat bagaimana jawaban untuk bisa menumbangkan Uranus ini masih sulit. Hanya ada di tangan dari Ukir, sementara Ukirnya pun tidak ada posisi yang aman untuk dirinya. Selalu ada pemain-pemain dari Alter Ego yang bisa lompat ke belakang. Terutama Nino dan bahkan gak segan-segan Hijume. Oke, Andorio mundur lagi. Loh. Aman. Tapi susah sih di sini Andoriu. Kayak bahaya banget dari tadi dia mau coba untuk masuk. Dan secara itemization kalau kita lihat juga belum ada ke arah brute force ya. Yang biasanya kita lihat Fanny ini ada brute force yang tersemat.
Ini mau sampai habis tadi energinya juga Uranus masih joget-joget. Capek ya. Mungkin butuh damage deal dulu yang dicari ya sama Andoriu. Sementara item defense-nya ada 2 Oracle kali ini di tangan dari Alter Ego. Dan bahkan menuju ke arah 1 buah Blade Armor yang ada di tangan dari Alex. Ini nggak akan ngebuat pastinya Ukir akan semakin sulit lagi untuk bisa delivering damage secara maksimal. Tapi, wop, Hei, apa yang terjadi? Kembali menjadi korban. Ingat, ini adalah Danger Crash. itu dia. Memang benar-benar danger banget ya. Dan Andoriu harus menelan point dead kelima kalinya atas kombinasi antara Nino dan juga Hijume yang benar-benar ngecamp di sana dan membuat dari Andoriu terkejut-kejut. Ini Danger Grass loh masalahnya, hati-hati. Minim Tapi fish pemain-pemain ya. dari Alter Ego begitu baik loh tadi. Mereka manfaatkan posisinya, mereka ambil tiap rumputnya. Mereka tunggu efektivitas dari tiap skillnya, Ul. Yap, maksimal banget ya. Maksimal parah. Yes, dan ini ngebuat dari Alter Ego semakin leluasa lagi dengan keunggulan mereka 8.200 dan Alex. Oke, Alex. Ini juga lama banget untuk bisa ditumbangin karena nggak ada damage yang maksimal dari Navi. Tidak mungkin mau all in tadi. Nah ini lihat diganggu lagi sama Arvi-nya, lihat Arvi dari belakang. Oke, Kars tetap ingin memaksakan maju ke depan Gas. Sementara untuk sekarang Ukirnya penimang satu musuh. Dan sekarang Ukir benar-benar menjadi tonggak untuk mengukir sejarah bagi Alter Ego. Sementara sekarang Kars di tempatnya berbeda. Masih benar-benar 1v1 situation bersama dengan Arvi. Tapi masih ada 2 player lagi ada di bagian terdepan. Yap, itu dia ya. Dari informasi yang diberikan oleh Arvi belakangnya ditabrak. Dan Ukir juga serba salah, dia harus ada untuk delivering damage. Dan pertempuran yang akan terjadi karena Afro kehilangan begitu banyak speed dalam tubuhnya. Sementara sekarang Ryazuke tadi menjadi korban, si P-nya pun masih berusaha bisa kabur tapi masih dikejar pula oleh pergerakan Narvi. Maka untuk sekarang Andoriu masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Karsnya mundur sedikit dan Narvi terus-terusan membayangi. Yap, Arvi-nya menjadi sebuah teror yang begitu mengerikan. Yazuki-nya hilang, ini ngebuat dari... Andoriu? Oke. Enggak ya, dia cuma mau cut doang harusnya. Iya, cut wave aja udah. Dia nggak ada purple buff loh. Hati-hati, Hijume hadir. Oke, Jume hadir, Andoriu mau tidak mau pulang lagi. Yap, walaupun tidak ada keberadaan dari Yazuke ya untuk saat ini karena tadi udah kena shutdown. Tapi dari Navi juga mereka nggak bisa langsung komit di Haralord. Yep. Karena gapnya masih terlalu jauh. Dan sekarang ada Winter Crown juga yang tersemat di dalam tubuh dari Yazuke. Akan semakin bisa menambahkan kembali lagi bagaimana sustainability yang dimiliki. Sementara si Halbert menjadi sebuah jawaban untuk Shive. Setidaknya membuat dari arminya tidak terlalu luas. Tapi tetap aja kayaknya masih belum terlalu ngebantu ya so far. Ini Kars semakin lama akan semakin punya badan lagi dengan item-item yang dia miliki. Sekarang Arvi menjadi orang terdepan. Karsnya pun mundur. Karsnya mencoba untuk bisa ngebadanin rekan-rekannya. Yap, dan Alter Ego harusnya menyadari bahwa nggak ada Afro di lini paling depan. Dia akan mencari informasi di mana keberadaan dari Afro yang sedang sneaky peeky. Oke, melihat dari kejauhan. Yap, Afronya ketahuan. Oke, ketahuan untuk kali ini Afro di dalam rumputan. Apa yang akan terjadi karena mereka memaksakan untuk bisa bertarung di dalam area dari Lord itu sendiri. Karsnya belum berpindah tempat. Final Slash tadi dikeluarkan. Ninonya mencoba untuk bisa mengejar lagi ke arah Ukir yang ada di bagian belakang. Tapi sekarang si V benar-benar dengan vengeance yang diaktifkan itu pun tidak bisa membuat dirinya bisa selamat dan juga kabur dari tersebut. Satu player sudah berhasil langsung diamankan. Sementara sekarang Afro-nya diusir kembali. Traction full langsung dikeluarkan. Arvi bisa kan dirinya bertahan. 1-1. Win. Ketahuan kali ini ada vengeance dari Nino. Mundur lagi. Yap, dan Navi. Mereka ke-distract banget pastinya dengan lane atas yang kedorong terus-menerus. Dan harusnya ini akan menjadi free lord untuk Alter Ego walaupun kalau kita ngelihat ada pertukaran yang diupayakan oleh Navi untuk bisa mendapatkan kedua belah gold lanernya. Tapi again, melihat potensi untuk bisa menguasai ke area turtle-nya pun masih cukup sulit. Sehingga kali ini coba untuk direlakan begitu saja. Tinggal gimana lagi nih kita ngelihat dari Navi untuk bisa melakukan setup defense. Karena Alter Ego, mereka punya banyak banget hero yang bisa create momentum. Avatar of Guardian, Final Slash, itu akan menjadi sosok initiator yang begitu mengerikan. Oke. Ini dia satu lagi serangan yang akan dibangun oleh Alter Ego. Akan seperti apa nih? Yap, walaupun bisa kita katakan sebenarnya Fanny termasuk ke hero high ground defense juga ya buat clear cepet, in and out, ke arah base. Cuman lagi-lagi kalau kita ngelihat nasib dari Andoriu ini susah banget ya. Kena tabrak, nah Weh, loh. coba tuh. Padahal di sini loh, tetap ada yang keluar dari rumput. Ada, Banyak banget yang nge-camp memang. oke. Dan sekarang, wow, Tapi lagi. apa yang akan terjadi? Karena tuh sekarang
Inilah defensif yang akan dilakukan oleh pemain-pemain dari Navi. Lord ada di area mid. Bagian bawah Sive, 1v1 situation, tapi pergerakan dari Yasuke hampir saja bisa didapatkan. Yap, Vengeance-nya ke-trigger ya dari Shive-nya. Lordnya masih coba untuk dicicil perlahan juga. Dan kali ini dari Alter Ego kayaknya nunggu untuk wave berikutnya ya, untuk bisa tabrakin lagi ke arah defensif dari Navi. Lord udah akan hilang sesaat lagi. Yap, oke, lane atasnya masih di clear juga. Jadi ya Alter Ego, mereka harus lebih bersabar lagi dan lebih bijak pastinya. Sehingga tidak ada upaya tambahan dari Alter Ego untuk bisa mendobrak paksa defensif dari Navi. Tapi again ya, kalau kita lihat dari Alter Ego mereka sangat-sangat lebih bersabar sekarang. Nah nih, rumput oke, yang di atas itu udah dikuasain teman-teman aman. Aman. Aman rumput yang lain, rumput tetangga ini kita nggak tahu ini. Lebih hijau sih ya. Iya, Bahaya itu. rumput tetangga. Nyanyi tipis aja. Iya. Oke, Arfi, dikejar, Arfi diolinkan. Terlalu banyak, terlalu beresiko. Tapi malah membuat tadi pergerakan dari Kars yang malah terjebak di dalam Avanel Guardian. Ada satu lagi Tona bermain yang masih terjebak. Dan sekarang pertempuran yang tepat terjadi di area dari Orange Buff Navi. yap, Kars hilang. Afro hanya kehilangan dari satu buah Immortal, enggak ternyata masih ada juga. Dan kali ini Alter Ego mereka akan coba untuk kembali masuk ke dalam satu buah base turret dari top lane, mengetahui Navi hanya tersisa 4 pemain mereka. Oke, ada konsil udah dilakukan Afro. Kehilangan dari Immortalnya, tidak ada backupan sama sekali kelasan Sive. Langsung disapu dengan satu final slice, hanya ada 3 player, mungkin beberapa saat lagi. Masih cukup lama, dan Dandorio menjadi korban pula di dalam aksi pengeroyokan yang dilakukan oleh Alter Ego. Oke, Immortal pecah. Oke, beberapa Immortal punya Yasuke jajal, tapi Ukir lejap juga. Dan game menjadi milik Alter Ego, match point. Oke, Alter Ego match point di depan mata. Dan satu langkah lagi untuk mereka melaju ke babak berikutnya. Tapi Navi, haruskah mereka pulang di hari yang pertama karena nyawa mereka hanya tersisa di 1 game saja. Comeback yang terjadi, reset yang dilakukan, dan punishment demi punishment, dan sepertinya kalau kita melihat Alter Ego manfaatin banget draft mereka. Yap. Dan tadi counter pick yang memang diambil ini bekerja dengan begitu baik, Real banget, dan kita ngelihat akhirnya Fanny dari Andoriu yang akhirnya susah banget untuk bisa dive in dan dive out semenjak efek tahunnya. Walaupun gak ada stopper pasti ya, gak ada single target lock, tapi ada efek tahun dari Gatot Kaca, Terrifying juga dari Valentina, dan akhirnya sosok Arlot dari Nino yang kembali menjadi sebuah mimpi buruk yang harus dihadapi oleh Navi. Wow. Yasuke dia dijagain oleh abang-abangan yang begitu baik loh ini. Kanan kirinya bagus banget. Yap, tapi Real kalau bisa aku katakan ini pemanfaatan draft yang bagus banget dari Yap. Saver. Semakin menyatu lagi nih ya. Shaper bersama dengan anak-anaknya. Yap. Jadi apapun yang dia implementasikan itu bisa dijalankan gitu loh. Bener, dan banyak banget momen-momen yang bisa diciptain. Dari inisiasinya Nino, Alex, semuanya bisa menciptakan momen demi momennya dan selalu bisa memberikan efek stop terhadap Andoriu. Jadi seolah ini Fanny bukan hero lincah gitu loh, ada di tangan AE. Yap. Ya, tapi ya balik lagi ya kalau kita ngeliat dari game yang kedua, apakah overthinking terhadap draft juga yang dihadapin sama Navi? Waduh. Iya, karena tadi dengan membawakan 2 DPS sebagai follow up damage juga nggak cukup. Ya. Dan sekarang di sini mereka benar-benar di counter abis walaupun mereka di second pick loh. Iya. Tapi untuk beberapa saat lagi biarlah para panelis yang akan membahas ini semua. El Nino bersinar, permainan yang luar biasa, bahkan ada solo kill tadi sempat dibuktikan oleh Nino di dalam jungle, dari Fanny-nya tumbang juga. Dan para pasukan dari Alter Ego take a risk, benar-benar high risk, high return. Ya, Itu benar-benar draft yang high risk menurut gua. benar. Draft yang sangat ekstrim, unik juga, tapi potensial untuk dibalikannya ini sangat tinggi. Pertama, mereka menggunakan sosok dari Valentina, di mana dia bukan high ground. Kedua, god laner mereka pakai Uranus yang nggak bisa split push, nggak bisa scaling. Ya, tapi bisa ngebayang-bayangin musuh loh tadi kan. Itu dia. Di belakang terus dia. Dan saya Gio, saya akan menarik ucapan saya tadi.
Arvi mau main fighter, main marksman, sama-sama ngeri. Oke, tadi Jalan Dio ya? bilang nggak bisa ya. Bukan nggak bisa. Nggak jago ya. Nggak bilang nggak jago. Nggak bilang gitu saya. Nggak mampu kata Gio. Wah, Nyaman, giring terus. Nyaman. Subasa kali Anda giring terus Kan bola. saya nanya. Nah, dua-duanya bagus banget ternyata. Jadi lebih bagus marksman apa fighter? Sama bagusnya. Sama bagus. Sama bagusnya. Kelihatan tadi dengan Uranusnya yang Oke. sangat-sangat menggila. Dia ngasih badan Ini di depan. Nih, lihat Dino kanan nih. Sat, sat. Solo kill. Sah. Gila. Karena awalnya aku mengira ini bakalan jadi Arrow Gold Lane. Karena emang untuk ngebawa damage R-nya juga kan, ditambahin juga damage-nya dengan Arrow Gold Lane juga. Tapi ternyata konsep yang dibawakan Uranus Gold Lane di sini adalah untuk pemegang, penempel. Kalau kata Om Wawa dulu ketempelan Uranus, ya ini dia hasilnya dari Arvi. Ya benar-benar dibayang-bayangin semua juga ya. Dan ya ternyata Wah. Wih. Pasti kalau gue setuju banget. MVP di match point kali ini di tangan dari El Nino. Wede, El Nino Gonzalez ya. Dengan Arlotnya 8211. Yap. Tipikal Arlot fighter. Ya, hybrid build juga, Hunter Strike, terus juga ada Rose Gold kita lihat di sana, Queen Swing. Dan ya pastinya dengan Winter Crown untuk berjaga-jaga juga. Tapi Arlotnya memang cukup meresahkan ya, terutama untuk di early tadi. Bagaimana kita melihat untuk draft sebenarnya plus minus ya, cuman untuk di early-nya Andoryu terlalu dalam sebenarnya, berusaha untuk masuk ke bagian tengah tadi dan harus terpick up dengan Fanny yang kita tahu lawan-lawan dari Andoryu sendiri itu adalah lawan-lawan yang sangat tebal sekali. Ya, otomatis untuk targetingnya pun juga lumayan terlimitasi dengan kalau nggak ke Yasuke dan ya kalau nggak ke Hijume gitu. Cuma masalahnya adalah Yasuke ini kalau nggak ditempelinnya sama Alex, sama Arvi. Iya. Jadi nembusnya juga agak susah dan Benar. targetingnya juga kalaupun emang udah dimajukan sama Andoryu, ya hasilnya kayak gini nih. Aku setuju sama kata-kata Ranger Mas tadi. Apa tuh? Draftnya Alter Ego tuh hire Sariton. Karena masuk ke menit-menit 17 tadi, itu bisa aja jadi gamenya Navi karena mereka punya Kimi, mereka punya Elise yang udah bisa scaling. Tapi ternyata hal tersebut nggak mampu dilakukan sama Navi. Karena Alter Ego tetap nge-pressure terus-terusan kepada dua hero tersebut, terutama target mereka selain dapetin Andoryu sang pemegang Retribution, mereka coba untuk cari terus-terusan di mana letak dari ukirnya. Ya. Tapi ya mungkin poin kemenangan mereka adalah ketika mereka berhasil untuk nge-bait biar Karsnya tumbang tadi yang terakhir. Ya. Sehingga ketika Kars tidak ada tanpa adanya Alice kan yang ini ngebayang time di bagian depan ya ini adalah jumlah yang sangat minimalis sebenarnya. Untuk si Navi juga bisa bertahan karena mereka mengandalkan Fanny tadi. Iya, karena menurutku pribadi awalnya aku ngira Alice ini bakal kuat untuk jaga bagian depannya late game, terus masih bisa nge-spell farm juga gitu kan. Tapi ternyata damage dan juga snowball dari Yasuke ini udah bener-bener all over the place banget, full item dengan true damage yang ternyata masih bisa menembus juga gitu loh. Alice yang dibawakan oleh Kars ngebuat akhirnya di bagian depan defendernya nggak terlalu kerasa karena kita tahu lah untuk Khalid dan juga Cici menurutku ya bukan fighter dengan HP terbanyak untuk jadi cover di bagian depan. Ya. Dan akhirnya kita melihat Yasuke dengan 2 digit point kill ya. Akhirnya ya. Akhirnya. Setelah 2 game mungkin agak-agak sedikit tertatih-tatih. Game pertama nggak dapet kill, game kedua 2 kill. 2 kill akhirnya meledak nih sekarang. Di game ketiga Ya. akhirnya kita lihat Tapi ya 3 kali Searchin. 3 kali. Iya, mungkin ada chance dia tidak akan diberikan di Searchin lagi di game yang ada chance. Bisa di-ban ya. Ada chance. Ya atau Suicide juga bisa kemungkinan dilakukan oleh Navi Ini juga. grafik naik seperti ini ya Om ya, aku ngelihatnya mungkin Yasuke akhirnya udah bisa berdamai mungkin dengan panggung yang ada. Karena tadi ngeliat dari game pertama, Tegang game kedua, kalau bisa teman-teman lihat di belakang ya itu kelihatan bagaimana coaching staff dari Alter Ego itu coba menenangkan Yasuke. Oke. Iya. Karena lebih relax gitu mainnya. Dan melihat item dari Uranus juga tadi ya, ada glowing one yang terselip di sana juga. Jadi bukan domi ya, tapi pakainya glowing. Dan Jadi tidak ada memberikan radiant efek burn armor juga Om. Benar, benar. Iya, jadi mungkin nyarinya lebih ke arah sedikit hybrid. Karena glowing juga masih bisa memberikan damage continuous yang oke. Menurutku untuk setidaknya ngecicil dulu nih bagian frontline dari Khalid dan juga Cici gitu loh. Makanya glowing one jadi solusi dan sempat juga tadi adanya Enchanted Talisman untuk ya intinya adalah satu, ketempelan aja gitu loh. Apalagi ngelihat bagaimana Alex dan juga Nino yang jujur untuk di game kali ini Nino kelihatan banget jadi leadernya. Iya. Di bagian depan bagaimana dia nge-lead suatu inisiasi di mana Alex-nya itu nge-follow up itu bener-bener rapi banget dan jadinya bersih untuk Alter Ego di game kali ini. Nah, jangan lupakan juga ya, ini Arlot. Sebenarnya Fury Hammer itu udah cukup kan? Iya. Untuk bisa ke deliver damage. Jadi dia jadi loh buat Ninonya. Ada Hunter-nya, terus tadi ada Queen Swing-nya, sempat ada Rose Gold tadi di switch mungkin Iya. dengan Winter. Ini ibaratnya kayak switching position gitu ya Om ya. Iya. Dari segi item kita tahu bagaimana Gold Lane itu akan biasanya memberikan damage. Tapi ketika akhirnya Uranusnya yang digunakan sama Arvi di Gold Lane, ya udah dia digunakan untuk sebagai
frontliner. Yap, tapi- Disitulah posisinya Arlotnya. Ya, tapi kita bisa melihat di sana tadi ya, mungkin di statistik yang terakhir, bagaimana kenapa Andorio mungkin terpressure. Purple buff-nya diambil. Iya. Tapi Andorio udah bisa bermain sampai punya item seperti ini sampai menit segini itu udah cukup baik loh menurut saya. Iya. Harusnya ya Andorio kalau dari awal udah di pressure kayak tadi, udah nggak bakal bisa main sampai menit ke-19. Cuma dia masih bisa bermain. Dan dari damage dealer yang diberikan oleh RV harusnya dari game kedua sampai di game ketiga malah dia yang absorb dan dia yang menyerap semua damage yang diberikan. Ini memberikan sebuah reverse psychology, mereka memacu damage-nya itu ditargetkan Karanina dan juga Hijume. Ini cukup riskan. Karena ngomongin Karyazuke, sebagai single dealer damage dan melee, itu sebenarnya agak cukup tricky om. Iya, iya. Dan ya, let's see, dari item untuk Kars juga Oracle first item pada Domi ya. Dan juga Antiquiras. Mungkin item-item tersebut bisa menahan, tapi hanya untuk di awal. Karena dia selalu kita lihat, ini dikeroyok dan bahkan sempat dikagetkan juga kan. Mungkin Andori juga sering nih. Ini masalahnya ini adalah Dangerous Grass. Ya. Ada rumput-rumput yang mungkin nggak bisa ditebak sama sekali. Ini Ya. isinya siapa tadi? Contohnya ada Andorio tadi kan yang kaget juga. Iya. Dan Sky Pierce-nya untuk Okir jadi nggak terlalu maksimal ya. Yap. Karena ya oke dia dapetin 2 poin kill tapi tumbang sebanyak 6 kali. Aku rasa untuk stack Hilang. dari Sky Pierce-nya Bukan stacknya nihil. doang, logonya udah hilang. Loh, Logonya hilang. logonya hilang. Kalau misalnya Bener. habis, sisa logo, Iya. habis itu hilang logonya. Itu udah setara Legends